Selamat hari Minggu teman-teman kelas besar semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Ya, kita bersyukur ya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kesempatan untuk beribadah online YouTube pada minggu ini. Kita akan menyambut Tuhan dengan sukacita lewat pujian, lewat pembacaan Alkitab maupun saat kita merenungkan firman Tuhan nanti. Baiklah teman-teman kelas besar semua, kita akan menyanyikan lagu pertama untuk menyambut ibadah online YouTube ini karena kita merasakan sukacita bahwa hari ini hari yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bernyanyi sama-sama ya. Teman-teman kelas besar, sebelum kita melanjutkan pujian berikutnya, kita akan berdoa dulu ya, mohon pimpinan Tuhan selama ibadah ini berlangsung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan dan kesempatan-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga di minggu ini anak-anak-Mu boleh memuji Tuhan dengan sukacita dan juga membaca serta merenungkan firman-Mu dan memberikan persembahan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang menyertai hati dan pikiran kami, sehingga kami memperoleh hikmat dan pengertian dari ibadah ini, dan orang-orang boleh percaya dan mengenal Kristus dalam perilaku kami,
saat kami membawa firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan.
Tapi terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita melalui sebuah lagu yang akan kita nyanyikan berjudul Ku Nyanyi Haleluya. Shalom adik-adik kelas besar GKI Pastor yang dikasihi oleh Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai 17. Nah, Kolose ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada salah satu jemaat di Kolose. Ada di Perjanjian Baru ya. Nah, mari kita buka
surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-17. Udah ketemu belum? Ya, Kak Yosa tungguin sebentar ya. Adik-adik juga boleh minta bantuan ke orang tua atau kakak. Minta tolong untuk membukakan di Kolose pasal 3. Tapi kalau adik-adik udah bisa, bagus. Nah, Kak Yosa bacain ya. Dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-17. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang yang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, demikian pembacaan kita dari surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 17. Nah, Kak, tadi waktu aku baca di Kolose ini ada kata manusia lama dan manusia baru. Apa sih Kak artinya manusia lama dan manusia baru itu? Mungkin adik-adik yang lain juga sempat bertanya, apa sih maksud dari surat Paulus ini tentang manusia lama dan manusia baru? Nah, kakak kemarin sudah buat sesuatu untuk membantu kita dalam memahami bacaan kita pada saat ini. Mau lihat? Nih.
adik-adik, apa yang adik-adik dapatkan dari video tadi? Pertama, ada apa? Ada air kotor dalam sebuah botol. Kemudian oleh Kak Yosa dikasih air bening dan bersih. Lalu apa yang terjadi? Ternyata air yang kotor itu berubah menjadi air bersih. Nah, Kak Yosa, apa sih hubungannya dengan pembacaan kita pada hari ini? Nah, adik-adik, air kotor dalam botol ini itu kita bisa digambarkan sebagai apa yang Rasul Paulus sebut dengan manusia lama. Menurut Rasul Paulus, manusia lama adalah manusia atau orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Tindakan-tindakan mereka selalu membuat Allah marah. Apa itu tindakan-tindakannya? Nah, di dalam surat Kolose tadi, teman-teman bisa lihat nih, di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Orang-orang yang lama adalah orang-orang yang serakah. Terus ada orang yang suka marah-marah. Nah, mungkin teman-teman, adik-adik sekalian pernah lihat orang marah? Bahkan ada ya orang-orang marah sampai memukul orang lain. Bahkan ada yang mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas kepada orang lain. Nah, orang-orang yang lama ini adalah orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Tadi seperti yang dijelaskan Kak tadi, ada keserakahan, terus suka marah-marah sampai memukul orang, atau ada yang suka berbohong. Nah, tetapi menurut Rasul Paulus ini, karena Allah mengasihi kita, Allah tidak akan membiarkan kita hidup dalam kondisi yang seperti itu. Kondisi di mana kita melakukan tindakan-tindakan yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Oleh karena itulah, Allah yang mengasihi kita, menguduskan kita agar kita meninggalkan manusia yang lama, tetapi berubah menjadi manusia yang baru. Nah, kalau adik-adik tadi lihat video yang Kak buat, hal itu digambarkan manusia yang lama menjadi manusia baru, seperti air yang kotor dalam botol itu, kemudian diberi air bersih, tetapi dan apa yang terjadi? Air yang kotor itu berubah menjadi air bersih. Nah, itu menggambarkan bahwa karena kasih Allah yang menguduskan kita, yang menebuskan kita, yang menjernihkan kita, sehingga kita berubah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Nah, manusia yang baru itu seperti apa sih, Kak? Apa bedanya dengan manusia lama? Nah, di dalam surat Kolose ini, kalau kita baca di ayat yang ke-12 dan ayat ke-13, Rasul Paulus menunjukkan ciri-ciri manusia yang baru itu, manusia yang sudah dikuduskan dan sudah dijernihkan oleh Allah. Apa aja ya? Ya, mari teman-teman baca. Kalau enggak, teman-teman, adik-adik juga bisa komentar nih di bawah waktu adik-adik mendengarkan sekolah minggu ini. Apa aja ya? 1. Orang yang hidup baru adalah orang-orang yang suka melakukan belas kasihan dan kemurahan kepada orang lain. Misalnya, kita suka menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan. Kita tidak membiarkan orang lain dalam kesulitan, tetapi kita membantu sebisa kita, apa yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian orang yang hidup baru adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu tidak suka mengejek atau merendahkan orang lain. Kita merasa paling pintar, terus orang lain, kamu bodoh, kamu jelek, kamu tidak bisa apa-apa. Tapi orang yang hidup baru tidak seperti itu. Orang yang hidup baru adalah orang yang rendah hati, tidak suka mengejek orang lain. Nah, orang yang hidup baru ternyata juga suka mengampuni.
Biasanya kalau ada orang yang melakukan kesalahan pada kita, biasanya apa? Kita marah-marah, bahkan kita mukul orang itu, kita memaki-maki orang itu, mengeluarkan kata-kata kotor yang mungkin menyakiti perasaannya dia. Nah, tetapi Rasul Paulus mengingatkan nih, kita sebagai manusia yang baru, anak-anak yang baru, yang sudah dikuduskan dan dijernihkan oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang suka mengampuni, tidak suka marah-marah. Nah, Kak Yosa, apakah kalau kita sudah dikuduskan dan sudah dijernihkan oleh Allah, kita udah selesai dong Kak? Kita tidak melakukan apa-apa dong Kak? Tentu tidak adik-adik. Nah, kalau tadi adik lihat juga video tadi, sebelum air kotor itu berubah menjadi bersih, apakah langsung berubah jadi air bersih? Tidak, Anya. Kalau tadi kita melihat video tadi, ternyata dari kotor terus berubah sedikit-sedikit menjadi agak bersih dan pada akhirnya menjadi bersih. Nah, perubahan itu menggambarkan kalau menjadi manusia baru itu bukanlah sebuah akhir. Ketika dikuduskan, udah selesai, kita menjadi manusia baru. Tidak seperti itu. Tetapi menjadi manusia baru adalah proses perubahan hidup secara terus-menerus. Dari anak-anak nih, adik-adik sekarang, terus nanti remaja, dari pemuda, nanti adik-adik jadi dewasa seperti bapak ibu, atau adik-adik nanti menjadi oma opa, adik-adik terus menjadi manusia baru. Manusia baru seperti apa tadi? Rendah hati, terus suka mengampuni, punya belas kasihan dan kemurahan. Nah, lalu bagaimana caranya Kak agar kita terus dibaharui oleh Allah dan senantiasa membaharui diri, berubah dari manusia yang lama menjadi yang manusia baru? Nah, caranya adalah yang pertama, kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Kita secara pribadi berdoa dan sering membaca firman Tuhan agar kita mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan setelah kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak berhenti di situ, tetapi kita juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melakukan kehidupan sehari-hari ini bukan sebagai manusia yang lama, seperti yang Kak Yusa jelasin tadi, tetapi sebagai manusia yang baru, manusia yang sudah dikuduskan, yang sudah dijernihkan oleh Tuhan dari yang air kotor menjadi air bersih. Nah, adik-adik, inilah cerita Alkitab kita pada hari ini. Kita diajak untuk terus membaharui diri sebagai manusia yang baru dengan yang pertama, penuh dengan belas kasihan dan kemurahan, yang kedua dengan rendah hati, yang ketiga suka mengampuni. Nah, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yosa. Kita belajar bagaimana kita yang sudah mengenal firman Tuhan, apa yang bisa kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita. Ya, kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan melalui perubahan hidup kita. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Yang tadinya mengecewakan Tuhan menjadi hidup menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti disiapkan amplopnya. Kalian bisa kasih ke papa dan mama kalian atau pembina kalian untuk nanti akan dipersembahkan kepada gereja. Baik, untuk menyambut persembahan ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Di Jalan Hidupku. Kita akan nyanyikan sama-sama ya sambil mengumpulkan persembahan.
Baik teman-teman semua, kita akan menutup ibadah YouTube online ini. Kita akan berdoa ya. Sekalian nanti doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang telah Kau berikan kepada kami. Kami boleh bersukacita, memuji dan menyanyikan lagu-lagu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Demikian juga tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yosa. Biarlah dalam setiap kehidupan kami boleh diubahkan oleh kasih-Mu. Hati kami terbuka Tuhan untuk menjadi yang terbaik dari hari ke hari. Yang tadinya kami berada dalam kehidupan yang lama yang sering mengecewakan Engkau, mengecewakan orang tua maupun teman dan saudara-saudara kami. Tapi hati kami bersedia untuk berubah, masuk dalam kehidupan yang baru. Sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu, hati orang tua kami, pengasuh kami, teman-teman kami maupun saudara kami, sehingga mereka boleh melihat terang Kristus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami juga sudah mempersembahkan sebagian persembahan kepadamu. Biarlah persembahan yang dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan, sehingga semua orang bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat yang mengasihi kehidupan mereka dan kasih kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan melakukan aktivitas selanjutnya. Tuhan yang selalu menyertai dan membimbing perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, ibadah sekolah minggu kelas besar telah selesai. Kita memohon kepada Tuhan untuk selalu menemani perjalanan hidup kita dan mengubah hati kita yang lama menjadi hati yang baru. Yang tentunya untuk menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita dimanapun kita berada. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.